Baik, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu perubahan sosial sebagai dampak globalisasi. Perubahan sosial sebagai dampak globalisasi memiliki dua dampak. Yang pertama dampak positif, yang kedua dampak negatif. Nah, sekarang kita membahas dampak positif dulu ya, anak-anak. Dampak positif dari perubahan sosial akibat globalisasi itu ada 3. Yang pertama adalah atau A di sini, pengiriman dan penyampaian informasi semakin mudah dan cepat. Misalnya melalui siaran audio visual. Kalau sudah disebut siaran audio visual berarti ini siaran yang menyajikan audio yaitu suara dan visual yaitu gambar. Ketika kita ingin mengetahui perubahan sosial, berarti kita harus membandingkan perubahan sosial yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu itu siaran itu hanya melalui audio saja, suara. Contohnya dari radio. Nah, sekarang sudah terjadi perubahan yaitu siaran itu melalui audiovisual. Contohnya melalui televisi, penyampaian informasi melalui televisi atau melalui film, bioskop, dan yang lainnya. Kemudian melalui telepon seluler. Telepon seluler itu semakin memudahkan dan semakin mempercepat informasi sampai. Kalau dulu untuk menyampaikan informasi itu hanya melalui surat. Surat yang bisa jadi lama nyampainya. Bayangkan ketika kita di Medan, kemudian kita mau mengirimkan kabar ke saudara kita yang ada di Jakarta, nah itu memerlukan waktu yang lama, bisa jadi seminggu atau paling cepat 3 hari. Tetapi melalui telepon seluler kita bisa membuat atau menyampaikan informasi dengan waktu yang mudah dan cepat. Tidak perlu dalam hitungan hari atau bahkan tidak perlu dalam hitungan jam ya. Dalam waktu menit atau dalam hitungan detik, informasi yang kita sampaikan di sini di tempat kita bisa sampai ke keluarga kita yang jauh atau bahkan sampai ke luar negeri. Oke, selanjutnya melalui internet. Nah, penyampaian informasi melalui internet itu bisa memudahkan dan mempercepat informasi sampai. Apakah itu internet? Ya, internet itu adalah jaringan komunikasi secara global dan terbuka. Jaringan komunikasi ini akan menghubungkan jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis. Ya, contoh komunikasinya melalui keberadaan telepon, ataupun satelit, ataupun jaringan-jaringan internet yang sudah ditawarkan di banyak fasilitas ya. Contohnya kita kita bisa berkomunikasi melalui WA, ya, melalui video call, itu melalui satelit atau internet. Kemudian faksimil. Kalau kalian pasti rata-rata tidak kenal yang namanya faksimil. Nah, banyak berpendapat bahwa teknologi digital seperti sekarang ini kita tidak memerlukan lagi mesin fax ya, fax disingkat fax. Karena apa? Fungsi dari faksimil itu bisa digantikan oleh email. Namun untuk berbagai negara ya itu tidak bisa menggantikan faksimil dengan email. Karena apa? Ada beberapa keunggulan dari faksimil. Ya, yang pertama itu kerahasiaannya itu terjamin. Istilahnya tidak ada dokumen yang dikirimkan melalui faksimil. Bayangkan faksimil itu seperti mesin fotokopi. Apa yang kita kirim berkas dari sini bisa diterima dari tempat lain atau negara lain sesuai dengan aslinya. Ya, biasanya ini sering digunakan oleh negara-negara yang mempertahankan kerahasiaan negaranya. Ya, supaya ketika orang mengirim file atau berkas dari email, itu bisa jadi itu berkasnya di-hack ya, diambil oleh negara-negara lain ya. Dampak positif yang kedua atau bagian B
yaitu melalui berbagai teknologi modern, hidup manusia lebih mudah dan lebih menyenangkan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan perubahan alat-alat yang rumit menjadi alat-alat sederhana. Misalnya, dahulu kita menggunakan mesin tik. Namun, sekarang teknologi sudah membuatnya menjadi lebih sederhana dan nyaman. Berubah menjadi komputer. Nah, komputer di sini lebih unggul dibandingkan mesin tik. Kalau mesin tik itu hanya bisa mengetik, tetapi kalau komputer di sini semua jenis pekerjaan bisa dilakukan. Mengetik dengan mudah, menghapus dengan mudah, kemudian menampilkan gambar-gambar, suara, kemudian bisa menghitung. Kemudian lebih disederhanakan lagi di sini. Kemudian ada perubahan, muncul lagi yang namanya laptop. Laptop itu menampilkan atau sama fungsinya dengan komputer, tetapi lebih sederhana lagi, yaitu di situ semua. Di situ CPU-nya, di situ juga keyboardnya. Bisa dibawa kemana-mana dan lebih praktis. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, kita telah memanfaatkan kemajuan teknologi, misalnya handphone. Dulu fungsi handphone atau telepon genggam itu hanya sebatas telepon dan memberikan atau mengirim pesan singkat. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, sekarang fungsi handphone bukan hanya sekedar untuk menelepon seseorang atau mengirim pesan singkat, namun bisa menggantikan fungsi komputer, seperti browsing internet, mengirim email. Bahkan handphone bisa menggantikan kamera untuk foto dan merekam video. Kualitasnya sendiri pun tidak kalah dengan kamera aslinya. Contoh yang lain, di sini ada bank, dan ketika kita berinteraksi di bank atau mengirim uang atau mengambil uang, terjadi banyak antrian. Kita selalu mengantri. Kemudian terjadi perubahan teknologi, fungsi bank bisa digantikan dengan yang namanya ATM. Kita tidak perlu mengantri mengambil uang, dan ketika kita mengambil uang kita juga bisa dengan gampang. Dampak positif yang ketiga atau bagian C adalah melalui proses industrialisasi semakin terbuka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja di industri skala kecil dan besar. Industri menyerap para pekerja yang menganggur atau memperkecil pengangguran. Spesialisasi pekerja lebih besar. Industrialisasi membuka jalan pada tenaga kerja khusus atau tenaga kerja ahli untuk lebih dikenal. Pembagian kerja ini meningkatkan produk nilai marginal tenaga kerja. Tenaga kerja khusus lebih menguntungkan. Pendapatan sektor pekerja di industri rata-rata akan lebih tinggi daripada pekerja di sektor pertanian. Baik, sekarang kita membahas tentang perubahan sosial akibat dampak globalisasi, yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama atau bagian A adalah krisis moneter yang mula-mula terjadi di negara Asia Timur merembes ke negara-negara di Asia Tenggara. Krisis moneter di Indonesia menjadi krisis multidimensional. Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan
Bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penurunan keuangan. Krisis ini bermula di Thailand. Hanya Singapura dan Taiwan yang agak terhindar dari krisis ini. Tapi keduanya sempat mengalami tekanan besar. Singapura ikut tertekan karena ukuran dan letak geografisnya antara Malaysia dan Indonesia. Tahun 1999, sejumlah analis mengamati bahwa ekonomi di Asia mulai pulih. Setelah krisis tahun 1997, ekonomi di Asia mulai stabil di bawah pengawasan keuangan. Krisis multidimensional adalah situasi di mana suatu bangsa atau negeri dilanda oleh pertentangan dan menghadapi berbagai keruwetan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral yang secara serentak terjadi. Krisis ini memporak-porandakan berbagai sendi-sendi kepentingan kehidupan bangsa. Sama seperti di Indonesia, pada saat itu, krisis multidimensional terjadi. Negara Indonesia terjadi keporak-porandaan dan terjadi kekacau balauan. Saat krisis menyebar, nilai mata uang di berbagai besar negara Asia Tenggara dan Jepang ikut menurun. Bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swasta naik drastis. Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Dampak negatif yang kedua atau bagian B adalah menjelang berakhirnya abad ke-20 dan awal abad ke-21, Indonesia mengalami krisis politik yang mengakibatkan terjadinya pergantian kepemimpinan negara sampai 4 kali. Presiden Soeharto yang sudah menjabat selama 32 tahun sejak tahun 1966 sampai tahun 1998 akhirnya terpilih kembali dengan wakilnya yaitu B.J. Habibie. Kemudian dia hanya memerintah sebentar, dia terpilih 11 Maret 1998, kemudian akhirnya dia mundur pada tanggal 21 Mei 1998 akibat kekacauan yang terjadi di Indonesia. Terjadi kekacauan balauan karena masyarakat Indonesia itu menuntut mundurnya Soeharto karena kepemimpinan yang tidak disukai oleh rakyat Indonesia. Kemudian jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998 menjadi awal babak baru bagi Indonesia. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden B.J. Habibie pada saat itu tidak memiliki wakil presidennya dan dia hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Hal ini penyebabnya karena masa pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Setelah itu terjadi pemilihan, kemudian Gus Dur menggantikan B.J. Habibie bersama wakilnya pada tahun 1991 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur itu karena MPR menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie dan wakilnya itu dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang dilantik pada 21 Oktober 1999. Kemudian Presiden Gus Dur tidak berlangsung lama, dirinya mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Juli 2001. Dan itu termasuk masa pemerintahan yang pendek juga. Gus Dur itu memimpin atau memerintah Indonesia hanya 1 tahun 9 bulan. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri itu menyelesaikan jabatannya selama 3 tahun 3 bulan. Setelah itu pemerintah melakukan pemilihan umum, kemudian pemilu 2004 terpilih SBY menjabat
jadi presiden Indonesia. Nah, itulah dia pergantian kepemimpinan negara Indonesia yang terjadi sampai 4 kali karena adanya krisis politik. Dampak negatif yang ketiga atau bagian C adalah pada saat yang bersamaan bermunculan kerusuhan-kerusuhan di berbagai daerah, baik yang bersifat separatisme maupun yang bersifat SARA. Ini juga masuknya saat bersamaan itu, masuknya pada tahun 1998. Kerusuhan-kerusuhan terjadi pada tahun 1998, yaitu tragedi Mei 1998, isu SARA, kerusuhan massal, sampai pada penembakan mahasiswa Trisakti. Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF menyebutkan bahwa peristiwa kerusuhan Mei 1998 menemukan setidaknya ada 1.217 orang tewas, 31 orang hilang, ribuan aset dan properti dibakar, dirusak dan dijarah. TGPF menemukan setidaknya ada 88 lokasi termasuk di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, Solo, Klaten, Boyolali, Surabaya, Medan, Deli Simalungun, Palembang, dan Padang. Tempat-tempat itu terjadi rangkaian tindak kekerasan sistematik dan meluas terjadi. Komnas Perempuan turut menemukan fakta bahwa adanya pemerkosaan masif secara berkelompok kepada perempuan etnis Cina Indonesia selama periode kerusuhan di berbagai kota.